Halo guys, kembali lagi di channel Vehan TV. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film yang diminati para bocil PS2 zaman dulu berjudul Mortal Kombat yang dirilis pada tahun 2020. Satu film ini diadaptasi dari video game dengan judul yang sama. Dalam film ini kita akan dilihatkan perjuangan petarung MMA yang memiliki hal spesial sehingga menjadi target pembunuhan dari entitas tidak dikenal. Film dibuka di Jepang, tepatnya di kamp Hanzo Hasashi pada tahun 1617. Dalam wilayah kampnya itu, Hanzo hidup damai bersama istrinya Harumi serta kedua putranya yang bernama Satoshi dan adiknya yang masih bayi bernama Degemoy. Selain itu, Hanzo juga memimpin klan ninja Shirai Ryu yang tinggal di wilayahnya. Saat Hanzo sedang ganggu banyu, tiba-tiba muncul seorang asasin yang secara brutal membantai seluruh klan Shirai Ryu. Mengetahui adanya keributan di luar, Harumi pun segera menyembunyikan bayinya di bawah lantai. Setelah itu, si asasin yang diketahui bernama Bihan kemudian mendatangi Harumi dan Satoshi untuk menanyakan keberadaan Hanzo. Namun keduanya tidak mau memberitahu, sehingga membuat Bihan murka dan menggunakan kekuatan berupa es untuk membekukan Harumi. Serta Satoshi Hanzo yang mendengar ceritaan sang istri pun langsung lari pulang dan mendapati semua anggota klannya sudah dibantai. Begitu pula dengan istri serta putranya. Bersamaan dengan itu, muncullah para anggota klan bertopeng yang disebut Liqui yang dipimpin oleh Bihan. Hanzo pun langsung melakukan serangan balik ke para anggota klan musuh menggunakan kunainya. Setelah membantai klan Linki, Hanzo mendatangi Bihan untuk membalaskan dendam karena sudah membunuh orang-orang tersayangnya. Keduanya pun memulai duel sengit, tapi sayangnya Bihan terlihat lebih unggul. Ia melempar Hanzo ke pohon dan kemudian menikamnya di bahu sambil berkata, "Semua ini untuk orang I," yang artinya Hanzo pernah membunuh orang terdekat. Bihan sebelumnya tidak sadarkan diri. Hanzo berpesan kepada Bihan agar selalu mengingat wajahnya. Setelah Bihan pergi, Hanzo terbangun oleh suara tangisan bayinya. Tapi sebelum ia mencapai rumahnya, Hanzo jatuh dan meninggal. Di situ terlihat kalau Hanzo ini memiliki tato naga di lengannya dan kemudian tangannya mengeluarkan api yang membakar seluruh tubuhnya lalu menghilang. Selang tak lama, muncullah kilatan petir disusul dengan adanya sosok pria bertopi. Ternyata pria itu adalah Master Raiden yang merupakan Dewa Guntur. Master Raiden lalu mengambil kunai milik Hanzo dan membawa bayinya pergi dari tempat tersebut. Ujuk-ujuk Shin kemudian menunjukkan ke masa kini di mana pria bernama Kong sedang bersiap untuk melakukan tanding MMA. Ia selalu ditemani oleh istrinya, yaitu Ellie, dan putrinya bernama Emily yang akan menjadi asistennya. Selama pertandingan, Cole berhasil melempar pukulan ke lawannya, namun si lawan mampu memukul balik dan menjepit Cole hingga membuat menyerah. Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di O atau dunia luar, Bihan yang kini mengubah namanya menjadi Sub-Zero kemudian menghadap ke pemimpinnya yaitu Samsung. Jadi dalam dunia Mortal Kombat ini terdapat N-Realm atau 6 alam, di antaranya OTW Realm atau bumi, Nether Realm, neraka, Edinia, Eden Chaos Realm, dan Orderland Sido. Saat ini, wilayah Outward sudah mengalahkan 9 dari 10 turnamen melawan Realm. Turnamen ini disebut sebagai Mortal Kombat, dan jika penghuni ODW memenangkan turnamen ke-10, maka ODW akan menguasai bumi atau realm. Akan tetapi, Samsung sedang dalam kekhawatiran karena terdapat ramalan yang menyatakan kalau keturunan Hanzo Hasashi akan menyatukan para juara Adham untuk menaklukkan ODW. Padahal Sub-Zero meyakinkan kalau ia sudah membunuh Hanzo beserta keluarganya. Meskipun begitu, Samsung tetap memerintahkan Sub-Zero pergi ke bumi untuk membantai keturunan Hanzo Sub-Zero. Sementara itu, di bumi, Emily membuat gelang untuk dirinya sendiri dan Cole bersamaan dengan itu, pria bernama Jack Briggs kemudian mendekati mereka berdua dan mengaku
melihat tato naga di tubuh Cole. Saat bertanding, Cole pun memperlihatkan tato naganya dan mengaku kalau itu sudah ada sejak ia lahir. Setelah itu, Cole, Emily, dan Ellie makan bersama di angkringan. Tetapi tiba-tiba cuaca mulai dingin dan turun salju. Padahal sekarang sedang bulan Juli. Sampai akhirnya muncullah Subiro yang menyerang Emily Kay serta Ellie menggunakan kekuatan esnya. Untungnya Jack datang tepat waktu dan membawa mereka dengan mobilnya. Jack kemudian menunjukkan tanda lahir naga yang sama seperti milik Cole dan Hanzo. Mereka yang memiliki tanda lahir naga itulah menjadi orang yang terpilih untuk bertarung sebagai Mortal Kombat dan diincar oleh penghuni ODW. Saat mereka hendak melewati jalan sempit, mereka kembali dihadang oleh Subiro. Dan karena kabur bukan watak Jack, ia pun menyuruh Cole membawa istri dan anaknya ke tempat yang aman. Lalu setelah itu, Cole harus pergi ke suatu tempat untuk menemui seorang wanita bernama Sonya Black. Sedangkan Jack tetap tinggal untuk melawan Sub-Zero. Jack lalu pergi ke pabrik sempak bekas dan pertarungan antara Jack melawan Sub-Zero pun terjadi. Dalam pertarungan itu, Sub-Zero jauh lebih unggul karena Jack hanya memiliki pengalaman dalam militer saja dan hanya dalam hitungan detik saja. Sub-Zero berhasil membekukan kedua tangan Jack dan kemudian meremukannya. Sementara itu, Cole membawa Ellie dan Emily bersembunyi di rumah mereka yang berada di tengah kebun. Setelah itu, Cole pamit pergi ke alamat yang ditunjukkan oleh Jack guna menemisnya di LC, tepatnya di ORW. Anak buah Samsung yang bernama Milena melaporkan kalau Sub-Zero sudah berhasil menjatuhkan salah satu lawan di LAM. Mengetahui hal itu, Samsung pun memerintahkan Milena untuk mengirim monster reptil yang disebut Zizot ke bumi guna mengalahkan juara bumi lainnya. Dan terungkaplah kalau selama ini Samsung berbuat curang dalam turnamen karena sudah mengirim anak buahnya terlebih dahulu. Sebelum turnamen dimulai, selang tak lama Cole sampai di tempat rongsokan dan bertemu dengan Sonya yang langsung menyerang karena mengira Cole ini orang penyusup. Setelah tahu kalau Cole adalah salah satu dari yang terpilih, Sonya pun membawanya ke dalam trailer tempat persembunyiannya. Di situ, Sonya menjelaskan kalau ia dan Jack dulu adalah tentara khusus keduanya, kemudian ditugaskan untuk menangkap salah satu target yang memiliki kekuatan khusus serta tanda lahir naga yang sama seperti Cole. Tapi saat Jack berhasil membunuh Tarci tersebut, tanda lahir itu pindah ke tubuh Jack. Dan setelah kejadian itu, Sonya serta Jack mulai mencari tahu tentang tato naga. Dan disitulah mereka mendapati kalau orang yang memiliki tato naga itu akan mewakili bumi untuk bertarung di Mortal Kombat. Selain itu, Sonya dan Jack juga menangkap tentara bayaran kejam bernama Kano yang juga memiliki tato naga dan bekerja di bawah klan Black Dragon. Bersamaan dengan itu, Sisot kiriman Samsung muncul dan mulai menyerang mereka. Dan karena Sisot ini berupa biawak Wonosobo, maka ia bisa berkamuflase dan menghilang. Selain itu, air liur Sisot juga bersifat korosif yang bisa meleburkan benda keras apapun. Alhasil, Kano yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata pun menggunakan liur Sisot untuk melepaskan borgolnya. Setelah itu, Kano menggunakan suar untuk mengetahui keberadaan Siot dan kemudian membunuh kadal itu dengan cara menarik jantungnya keluar dari tubuhnya. Karena kejadian tadi, banyak berkas penelitian yang rusak, padahal di situ ada beberapa informasi tentang Kuil Raiden, di mana kuil itu menjadi tempat Master Raiden melatih para orang-orang terpilih untuk belajar bela diri sebelum ikut Mortal Kombat. Di situ, Kano kemudian mengaku kalau ia tahu tepatnya tempat Will Raiden. Menyadari Kano orangnya mudah dibohongi, Sonya pun membohongi Kano kalau ia akan memberinya $3 juta jika Kano mengantarkannya ke kuil tersebut. Dan tanpa curiga sedikit pun, Kano pun setuju dengan kesepakatan itu. Kano kemudian menghubungi temannya yang merupakan pilot untuk membawa mereka ke padang pasir. Namun sesampainya di atas sana, mereka menyadari kalau di bawah tak ada tempat untuk mendarat. Alhasil, ketiganya pun melompat dari pesawat menggunakan parasut. Sesampai dasar Kano dan Sonya
terlibat cekcok karena saling ejek nama orang tua. Alhasil, keduanya pun bertarung dan dimenangkan oleh Sonya setelah mengalahkan Kano. Ketiganya ditemukan oleh salah satu pendekar Raiden bernama Liu Kang yang memiliki kekuatan api setelah tahu kalau mereka datang untuk berlatih Mortal Kombat. Liu Kang pun mengawal mereka ke kuil Raiden. Sesampainya di dalam kuil Raiden, mereka diperlihatkan lukisan-lukisan turnamen. Sebelumnya, antara bumi dan dunia luar, Liu Kang berharap agar Kano dan Cole dilatih. Secepatnya dengan begitu, mereka segera menemukan kekuatan batinya. Selain itu, di kuil ini, Jack juga dirawat setelah ia duel dengan Sub-Zero dan berakhir ditemukan oleh Liu Kang. Liu Kang kemudian membawa Cole, Kano, dan Sonya ke hadapan Master Raiden. Namun, si Master terlihat kecewa melihat kandidat Mortal Kombat Atram yang ilmunya masih cetek. Bahkan Sonya pun tidak memiliki tanda naga, sedangkan pihak ODW sudah menangani turnamen secara berturut-turut. Dan jika mereka memenangkan turnamen yang ke-10, maka seluruh umat manusia akan diperbudak oleh Samsung serta yang lainnya. Tak lama kemudian, Sub-Zero muncul di kuil dan langsung menyerang Liu Kang. Lalu, saat Sub-Zero hampir saja menggunakan kekuatannya untuk melumpuhkan Liu Kang, tiba-tiba sebuah topi baja melayang dan mendorong Sub-Zero. Ternyata, topi itu milik sepupu Liu Kang, yaitu Kung Lao. Bersamaan dengan itu, datanglah Samsung dan Mileena. Untungnya, sebelum Samsung memojokkan mereka, Master Raiden datang dan segera memukulkan tongkatnya sehingga terciptalah penghalang petir untuk mencegah pasukan ODW masuk ke dalam wilayah mereka. Alhasil, mau tak mau, Samsung, Sub-Zero, dan Mileena pun memilih untuk mundur. Setelah kejadian itu, Liu Kang dan Kung Lao langsung memulai latihan dengan Cole dan Kano, sedangkan Sonya dilarang bergabung dalam latihan karena Sonya manusia biasa yang tidak memiliki tanda lahir naga. Di samping itu, Jack akhirnya terbangun dan mendapati kalau dirinya sudah dipasang tangan besi. Singkat cerita, saat mereka sedang makan malam, terjadi keributan kecil antara Kano dan Kung Lao. Namun, ternyata hal ini sengaja. Kung Lao lakukan untuk memancing emosi Kano, dan saat emosi Kano memuncak, ia secara tidak sengaja mengeluarkan kekuatan berupa sinar laser dari mata kanannya. Kiniko pun mendapatkan kekuatan batinya atau yang biasa disebut sebagai Arkana. Di keesokan harinya, K diminta Liu Kang untuk berlatih bersama Kano. Tapi dalam latihan itu K tak bisa apa-apa, yang tentu saja membuat Liu Kang enek. Setelah berlatih, Master Raiden mendekati Cole dan mengungkapkan kekecewaannya karena Cole masih belum menemukan arkananya. Padahal Cole ini merupakan garis keturunan salah satu ninja terbaik di bumi, yang ternyata adalah Hansu Hasashi. Dan bayi Hansu di awal film yang diselamatkan oleh Raiden ternyata adalah kakek buyut Raiden juga. Menjelaskan setelah Hansu dibunuh oleh Sub-Zero, Hansu turun ke Netherrealm dan dipenuhi dengan belas dendam. Tapi rupanya kemampuan hebat Hansu tak menurun ke Cole sehingga membuat Raiden mengusir Khalil Raiden, kemudian menciptakan petir untuk mengirim Cole kembali ke istri dan anaknya. Sementara itu, di Auto Sangsu mengumpulkan lebih banyak petarungnya, termasuk si Iblis Nitara, tentara bayaran bernama Kabel Prince Goro, serta Reiko yang kejam dan ternyata punya dendam pribadi dengan Kano. Karena dulu mereka berdua bekerja sama dengan klan Naga Hitam, jadi Kabel pun menyusun rencana untuk memanfaatkan Kano dalam pertarungan mereka. Did you see? Tak menunggu lama, Kabel pun langsung pergi ke kuil dan menemui Kano di situ. Kabel memprovokasi Kano agar bergabung dengannya menjadi anak buah Samsung. Karena jika pasukan OTW menang, maka Samsung akan memberi Kano banyak sekali uang hingga ia tak tahu harus diapakan. Uang itu tentunya Kano pun tergiur dengan ucapan Kabel dan langsung setuju. Ia lalu menghancurkan sumber penghalang petir menggunakan lasernya sehingga memungkinkan pasukan Samsung bisa memasuki kuil. Tak lama kemudian, Samsung dan yang lainnya, termasuk Kano, masuk ke dalam tempat latihan. Alhasil, pertempuran antara pihak Samsung dan Raiden pun tak bisa dihindari dalam pertarungan itu. Jack melawan Raiko, namun ia malah dipukuli habis-habisan menggunakan paluh besarnya
sebelum akhirnya ia terlempar ke tepi jurang, sedangkan Liu Kang pergi melawan Kebel dan Sonya juga turun tangan untuk melawan Milena. Namun di situ, Milena berhasil menusukkan pisaunya ke pundak Sonya dan hampir membunuhnya. Tetapi Milena mengurungkan niatannya karena Sonya hanya manusia biasa dan tak ada harganya jika ia bunuh. Meskipun begitu, tak membuat Sonya lepas dari siksaan karena Kanu datang dan menekan keras luka tusuk Sonya dan melemparkannya ke samping Jack. Tak hanya itu saja, Kanu juga sengaja menjatuhkan patung besar sehingga menimpa badan Sonya di sisi lain. Kung Lao mencoba menyerang Samsung menggunakan topinya, namun Samsung mengerahkan Nitara untuk melawan Kung Lao. Awalnya, Kung Lao cukup kebingungan karena Nitara terbang ke sana kemari. Tetapi, setelah Kung Lao fokus secara penuh sambil membaca markadet-markadut, ia pun berhasil menangkap Nitara dan mengarahkannya ke topi besinya hingga kebelah menjadi dua. Sementara itu, Goro juga tiba di bumi untuk mengejar Cole serta keluarganya dengan kemampuan yang pas-pasan. Cole pun melawan Goro yang berbadan besar dan memiliki tangan 4. Di tengah duel, Ituka hampir terbunuh oleh Goro yang mencekiknya. Dengan keras Ellie yang melihat itu pun tak tinggal diam saja. Ia segera mengambil kapak dan memukulkannya ke Goro. Namun upayanya itu malah membuat Goro marah dan hampir membunuh Ellie serta Emily yang mencoba berlindung di dalam mobil melihat hal ini. Cole pun mencoba untuk bangkit dan di saat itulah Arkana Cole terbuka, di mana gelang yang digunakan Cole berubah menjadi setelan emas dan bisa mengeluarkan beberapa senjata. Dengan cara itulah, Ka mampu membunuh Goro dan memotong salah satu tangannya di sisi lain. Jack yang masih hidup kemudian bangkit dan melihat keadaan Sonya yang tertimbun. Patung Jack pun berusaha untuk menyingkirkan patung itu, namun tangan besinya terlalu lemah sampai akhirnya arkananya muncul dengan membentuk tangan besi. Jack menjadi lebih kuat. Alhasil, Jack pun kini berhasil menyingkirkan patung itu dan menyelamatkan Sonya. Di samping itu, Master Raiden menyadari kalau Cole berhasil menemukan arkananya, jadi ia pun menciptakan petir untuk membawa Cole kembali ke kuil. Saat Cole sampai di kuil, Master Raiden mengungkapkan kalau garis keturunan Hashi masih hidup. Setelah itu, Master Raiden mencoba membawa para pendekarnya keluar dari kuil. Tapi saat giliran Cole Sub-Zero tiba-tiba menyerangnya untuk mencegah Cole agar pergi melihat hal ini. Kung Lao pun berlari untuk menghentikan Sub-Zero, namun Samsung malah mengambil kesempatan itu untuk menangkap Kung Lao dan mencoba menghisap jiwanya, sedang Liu Kang yang sedang melawan kabel langsung lari untuk menyelamatkan sepupunya itu.